semuanya, kemarin tanggal 30 September sudah mendaftarkan gugatan perdata kepada Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita menamakan diri TAMAK, Tim Advokasi Masyarakat Anti Kebohongan. Tadi Mas Roy Suryo menyebut ada kantong bolong, ya kan? Petruk kantong bolong, yang kantongnya bolong ada 11.000 triliun, ternyata bohong. SMK ternyata bohong. Jadi banyak sekali. Nah, saya mau bacakan beberapa tuntutan saja. Ya, sejak jadi gubernur DKI pun dia berbohong, lalu rangkaian kebohongannya macam-macam, dan antara lain soal komitmen untuk menjadi gubernur DKI 5 tahun ternyata bohong juga. Ingat waktu ditanya wartawan soal capres, capres nggak mikir. Saya nggak mikir, saya tuh mau ngurusin banjir Jakarta, fokus gitu kan. Pak Jokowi, gimana soal capres? Capres, saya tuh mikir soal kemacetan Jakarta. Semuanya bohong ya. Lalu ada mobil gaib yang sudah dipesan 6.000 unit. Ini mobil sudah dipesan 6.000 unit, padahal cuma diproduksi 200-300 per bulan. Jadi kalau pesan harus tunggu inden 3 tahun. Bohong. Dia juga bohong soal katanya tidak ada dana APBN pada kereta api cepat Jakarta-Bandung. Bohong apa bohong? Bohong ya. Menghukum Joko Widodo membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri. Jadi selama ini dia nyuruh Sri Mulyani tanda tangan utang, lo yang bayar, bukan kita ya. Sampai periode 2014 sampai 2024 selama Jokowi berkuasa. Lalu kemana uangnya kalau dia bayarkan? Akan disetorkan kepada kas negara ya. Utang kita sudah tembus 8.000 triliun. Kemudian memerintahkan kepada negara untuk menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada pendukung Mulyono? Pendukung Jokowi? Nah, ada. Yang ada pendukung Gibran, pasti buku Bapak. Oke, singkat saja seperti kata Refli Harun tadi, saya dokter panjang ya gelarnya nih ya. Habib itu kan gelarnya panjang, banyak ya. Lalu ada Jenderal Sunarko, ada yang lainnya, ada 7 orang semuanya. Kemarin tanggal 30 September sudah mendaftarkan gugatan perdata kepada Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita menamakan diri TAMAK, Tim Advokasi Masyarakat Anti Kebohongan. Karena Joko Widodo selama 10 tahun berkuasa penuh dengan kebohongan. Tadi Mas Roy Suryo menyebut ada kantong bolong, ya kan? Petruk kantong bolong, yang kantongnya bolong ada 11.000 triliun, ternyata bohong. SMK ternyata bohong. Jadi banyak sekali. Nah, saya mau bacakan beberapa tuntutan saja. Ya, sejak jadi gubernur DKI pun dia berbohong, lalu rangkaian kebohongannya macam-macam, dan antara lain soal komitmen untuk menjadi gubernur DKI 5 tahun ternyata bohong juga. Ingat waktu ditanya wartawan soal capres, nggak mikir. Saya nggak mikir, saya tuh mau ngurusin banjir Jakarta, fokus gitu kan. Pak Jokowi, gimana soal capres? Capres, saya tuh mikir soal kemacetan Jakarta. Semuanya bohong ya. Lalu ada mobil gaib yang sudah dipesan 6.000 unit. Ini mobil sudah dipesan 6.000 unit, padahal cuma diproduksi 200-300 per bulan. Jadi kalau pesan harus tunggu inden 3 tahun. Bohong. Dia juga bohong soal katanya tidak ada dana APBN pada kereta api cepat Jakarta-Bandung. Bohong apa bohong?
bohong ya. Sekarang kita lihat loncat aja ke tuntutannya ya. Saya bacakan para penggugatnya. Satu, Habib Rizik Syihab. Kedua, Maijen TNI Purnawirawan Sunarko. Ada Eko Sancoyo SHMH. Ada Edi Tempat Jin Buang Anak Mulyadi. Ikut-ikut hati aja jadinya. Ada Mas Mursalin belah sana di ujung. Ada Dr. Marwan Batubara. Dan satu lagi Dr. Munarman. Jadi tuntutan kita adalah satu, menghukum Joko Widodo membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri. Jadi selama ini dia nyuruh Sri Mulyani tanda tangan utang, lo yang bayar, bukan kita ya. Sampai periode 2014 sampai 2024 selama Jokowi berkuasa. Lalu kemana uangnya kalau dia bayarkan? Akan disetorkan kepada kas negara ya. Utang kita sudah tembus 8.000 triliun. Kemudian memerintahkan kepada negara untuk menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Joko Widodo. Saya sudah datang ke Colomadu, ke Kabupaten Karanganyar, tempat lokasi rumah, calon rumah mantan presiden Joko Widodo. 12.000 meter persegi. Harganya per meter 15 juta sehingga harga total tanahnya saja 180 miliar rupiah. Bayangkan orang pembohong begini dapat tanah segitu ya. Kemudian tuntutan kita memerintahkan kepada negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Joko Widodo. Kita tidak rela uang kita, uang rakyat digunakan untuk membayar pensiun Joko Widodo. Setuju? Saya kira itu saja. Banyak yang lainnya akan bicara. Tapi seperti kata Refli tadi, kami sudah mendaftarkan. Jadi tidak menunggu tanggal 20 Oktober. Kami juga sedang menyiapkan, sudah menandatangani gugatan kepada Fufu Fafa. Tunggu tanggal mainnya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.